ekosistem. Nah, inilah yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran 1, dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. 2, dengan melakukan tanya jawab, siswa mengetahui komponen dalam sebuah ekosistem. 3, dengan bekerja sama dengan kelompok dalam mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, adapun gambar pertama yaitu komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Komponen abiotik meliputi tanah, ini tanah, udara, sinar matahari. Inilah yang dikatakan komponen abiotik meliputi tanah, udara, sinar matahari. Baru yang selanjutnya mengenai ekosistem. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup. Yaitu bagian yang hidup itu apa itu? Apa itu? Biotik dan bagian tak hidup. Ya. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas apa? Terdiri atas apa, Brian? Tumbuhan. Terus hewan makhluk hidup lainnya. Baru bagian lingkungan yang tak hidup yang terdiri atas apa itu yang tak hidup? Cahaya matahari. Yaitu cahaya dan setelah itu, di mana tadi di sini ekosistem tersusun atas apa itu yang pertama? Individu, baru populasi dan komunitas. Apa itu individu? Individu itu apa? Individu itu apa? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Itulah mengenai individu. Baru tempat individu tinggal di sebuah habitat. Nah, apa itu populasi anak-anak? Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Ya, bagus. Itulah mengenai populasi. Baik, baru mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan, di mana dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, sebagai contoh, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, baru dimakan oleh burung elang. Nah, itulah mengenai rantai makanan. Nah, di sini tadi sudah saya terangkan, sudah saya tunjukkan gambarnya. Baik, ada pertanyaan? Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan?
Apakah yang dimaksud dengan? Rantai makanan. Coba kelompok lain ada yang bisa menjawab? Pak, Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. benar dan tidak? Benar. Baik. Nah sekarang kita membuat suatu evaluasi ya. Evaluasi. Nih. Dikerjakan dulu. Baik, saya akan lemparkan soal kelompok 1, yaitu kelompok 1, tulis, tentukan pokok pikiran teks bacaan di bawah ini. Suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen hidup, yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik merupakan komponen-komponen tidak hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di lingkungan tertentu, misalnya tanah, udara, dan cahaya matahari. A. Komponen biotik. B. Komponen abiotik. C. Suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. D. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Baru kelompok 2 saya lemparkan soalnya. Bacalah teks di bawah ini. Salah satu contoh hewan omnivora yang terdapat dalam ekosistem, tepatnya di ekosistem hutan, adalah orangutan. Sebagai hewan omnivora, orangutan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan lain yang lebih kecil darinya. Namun, dari semua jenis makanan orangutan lebih cenderung mengkonsumsi tumbuhan dan buah-buahan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hutan, informasi penting yang kamu dapat pada teks bacaan di atas adalah kelompok 3. Saya letakkan soalnya nomor 3. Tulis, penyu laut merupakan salah satu contoh komponen biotik dalam ekosistem. 2. Hewan tersebut banyak menghabiskan waktunya di laut. 3. Akan tetapi penyu betina dewasa akan menuju ke daratan ketika waktunya. Itu bertelur. 4. Penyu laut disebut juga satwa migran. 5. Artinya hewan tersebut sering kali berimigrasi dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makanan dan tempat bertelur. Kalimat yang menunjukkan pokok pikiran bacaan adalah. Baik, coba di kelompok 1 mau menjawab. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. 1. Tentukan pokok pikiran teks bacaan di bawah ini. C. Suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Terima kasih. Sendiri kau. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Informasi penting yang kamu dapatkan pada teks bacaan di atas adalah C. Orangutan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan hewan yang lebih kecil. Baik, terima kasih. Lanjut. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal dari Bapak. 1. Penyu laut merupakan salah satu contoh komponen biotik dalam ekosistem. Terus, Jawabannya A. Hanya 1. hanya 1. ya, terima kasih.
Baik, sekarang setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Sekarang kelompok pertama mulai. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, Titik-titik orang utan dapat ditemukan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Orang utan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti minum, makan, hingga membuat sarang dilakukan oleh orang utan di atas pohon. Mereka mendapatkan makanan dari buah di cabang-cabang pohon. Buatlah pertanyaan berdasarkan kalimat teks di atas ini. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Perhatikan komponen ekosistem berikut. Komponen ekosistem abiotik ditunjukkan oleh nomor. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan komunitas dan populasi secara berturut-turut adalah nomor. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Perhatikan tabel berikut. 1 katak, 2 sapi, 3 kelelawar, 4 kambing, 5 panda. Pasangan yang tepat antara hewan dan jenis makanan adalah. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Perhatikan gambar berikut. Jenis makanan hewan pada gambar di atas adalah berupa titik. nah sekarang semua kelompok yang tidak memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dijawab. Nah, tadi sudah saya berikan, sudah kalian buat mengenai pertanyaan, melempar pertanyaan kepada kelompok lain. Nah, sekarang coba kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Kami Silakan. dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu D, 3 dan 2. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu C, 2A, 3B, 4A. Selanjutnya kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana orang utan dapat ditemukan? Saya ingin menjawab dari kelompok 1. Titik-titik orang utan dapat ditemukan, yaitu di mana? Kami dari kelompok 3. Jenis makanan hewan pada gambar di atas adalah berupa titik-titik. Hewan lain berupa daging. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab kelompok 1. Orang utan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Yaitu jawabannya, di manakah orang hutan lebih banyak menghabiskan waktunya? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perhatikan komponen ekosistem berikut. Kami menjawab nomor A, 1, 2, dan 3. Baik. Sekarang sudah selesai menjawab pertanyaan berbentuk kelompok dan melempar pertanyaan kepada kelompok lain. Nah, sekarang pembelajaran kita cukup sekian. Terima kasih. Baik, karena pelajaran kita telah selesai, untuk menutup, maju ke depan untuk membawakan doa. Mari kita berdoa.